Puji Tuhan. Saya sangat percaya kalau Tuhan sudah spesifik berarti ada hal yang spesial. Ada hal yang spesial, ya. Berbahagialah Anda, percayalah, nggak ada yang kebetulan kalau Anda datang, Anda hadir, bahwa Tuhan mau sembuhkan Anda di bagian-bagian yang Tuhan sendiri yang sudah sebutkan. Aku percaya, saya percaya bagi saya yang mendoakan, saya sangat percaya healing anointing mengalir dalam hidup saudara. Amen? Yang didoakan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Percaya saudara. Kadang-kadang simptom masih terjadi, tetapi percayalah kesembuhan sudah terjadi. Oke? Tinggal Anda akan lihat. Nah saudara, sisa waktu yang ada saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Miracles are on the way. Sebagaimana 2 bulan Maret sampai April dengan tema kita Miracles are on the way. Saya akan bicara soal mujizat sedang dalam perjalanan. Coba bilang sedang dalam perjalanan. Nah saudara, jelas hashtag kita mengatakan we are on the move, miracles are on the way. Kita sedang bergerak, kita harus bergerak dan mujizat sedang ada di dalam perjalanan. Dan saya berharap saat Anda bergerak terjadi kesembuhan. Nah saudara, apa yang muncul di pikiran saudara ketika engkau mendengar kata mujizat? Apa? Saya nggak akan tanya Anda satu-satu, tapi apa yang ada muncul di pikiran saudara ketika Anda mendengar kata mujizat? Mungkin di antara saudara berkata ini melampaui nalar. Ada yang berpikir begitu? Melampaui natural, it's beyond, ya bukan kemampuan manusia. That's right. Memang begitu saudara, bahwa mujizat terjadi seperti itu. Apalagi mungkin Anda berkata ini adalah yang bersifat ilahi dan berdaya cipta. Berdaya cipta kreatif gitu ya. Sebab kalau saya menyebutkan mujizat kreatif, dalam bahasa seperti itu agak bisa miss pengertiannya. Kita berpikir dengan kreativitas. Tetapi yang disebut adalah berdaya cipta, sesuatu yang gak ada bisa menjadi ada. Itu very creative itu saudara. Di-create dari kata-kata ciptaan, mencipta gitu loh ya. Nah jadi saudara mungkin ada seperti itu ya. Jadi jangan heran saudara kaki yang gak sama bisa jadi sama. Saudara yang terjadi adalah yang sering terjadi bisa juga saudara bahwa kaki yang flat bisa berubah menjadi kaki yang normal. Itu sesuatu yang impossible. Ya, itu sebabnya itu bisa terjadi. Tetapi saudara, ada juga orang yang skeptis mendengar mujizat. Dan saya berharap Anda tidak ada di dalam kelompok ini. Skeptisnya adalah, nggak gampang untuk mengalaminya. Saudara sebenarnya gampang kalau Anda percaya. Tapi yang sering terjadi adalah pergumulan antara iman saudara dengan akalmu yang membuat engkau antara percaya dan tidak percaya. Sehingga Anda berkata, itu hanya untuk beberapa orang. Sulit untuk saya terima. Saya percaya mujizat untuk semua orang. Makanya mujizat sedang dalam perjalanan. Tergantung bagaimana Anda mau meresponsnya dengan baik, saudara. Karena kondisi Anda akan tetap seperti itu adanya. Tetapi saudara, kalau Anda percaya bahwa ini saya bisa alami, bukan hanya orang-orang terbatas, Anda akan mengalami mujizat itu. Dan saya berdoa, saudara, di tahun ini ada begitu banyak orang mengalami mujizat. Bukan hanya mujizat kesembuhan, bukan hanya mujizat dalam pekerjaan. Mujizat yang macam-macam dalam hidup Anda yang Anda tahu Anda nggak mungkin bisa kerjakan. Anda akan alami. Katakan amin. Saudara Anda harus bisa antusias bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu saudara barangkali ada di antara saudara juga yang skeptis. Saya berharap tidak ada yang skeptis seperti ini. Mustahil itu terjadi. Atau mungkin ada lagi orang yang sudah berkata udah nggak ada lagi kayaknya dari mujizat. No, masih ada mujizat itu. Mujizat masih ada karena Tuhan itu masih hidup dan bergerak. Amin. Itu sebabnya percayalah saudara, jangan skeptis oleh karena dunia berkata it's impossible. No, it's possible. Semua bisa. Makanya saudara ada tema khotbah saya baru perhatikan juga saudara ketika saya search khotbah-khotbah saya pernah khotbahkan impossible is possible. Tidak mungkin itu mungkin saudara bagi Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini saya mau mengambil beberapa pengertian yang saya dapatkan dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Suatu ayat yang Anda sudah sering dapat bacakan, Anda baca. Tapi saya mau coba membawa saudara untuk melihat ayat-ayat ini secara lebih mendalam dari apa yang saya dapatkan. Anda siap? Anda siap? Yang siap katakan amin dong. Markus pasal 10, 46, 52. Ayat ini bicara tentang Bartimeus. Pernah dengar cerita Bartimeus? Coba yang pernah dengar angkat tangan. Haleluya. Yang gak pernah dengar? Saudara saya percaya Anda pernah dengar atau Anda mungkin somewhere somehow. Kalau Anda gak pernah dengar Anda perlu baca ayat ini saudara. Kalau Anda pulang nanti Anda baca dan renungkan kembali. Markus 10, 46, 52.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Coba bilang, pengemis buta. Pengemis yang buta, duduk di pinggir jalan. Oke, saya mau ajak saudara melihat poin-poin penting yang saya mau sampaikan sama saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba bilang, didengar oleh Bartimeus. Bartimeus mendengar, lalu ia berseru. Saudara, ini penting banget ini saudara ya. Lalu kita lihat banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak yang suruh Bartimeus diam, coba bilang begitu. Banyak orang menyuruh Bartimeus diam. Alright, kita lihat saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Coba bilang menanggalkan jubah. Coba bilang segera berdiri. Mendapatkan Yesus. Alright. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanan Yesus. Betul? Betul? Alright, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak saudara melihat satu prinsip. Prinsip ini penting banget. Ada banyak orang ketika disembuhkan tidak ikut jalan sama Yesus. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan sama saudara dari ayat ini yang saya baca. Ayat ini jelas ketika orang itu sembuh, melihat, ia ngapain? Mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ada banyak orang ketika hidupnya dipulihkan, ketika hidupnya disembuhkan, hidupnya ngalamin mujizat, bukan yang ngikut Tuhan, tapi dia nikmati apa yang Tuhan sudah perbuat untuk dirinya sendiri. No, come on, saudara, ketika Anda ngalamin breakthrough, Anda ngalamin terobosan di dalam keuangan, dalam bisnis, dalam apapun, Anda harus tahu bahwa itu Tuhan yang menolong saudara. Ketika engkau tahu Tuhan menolong saudara, maka engkau harus gunakan semua breakthrough yang Tuhan berikan itu untuk bisa bersama dengan dia. Bukan untuk Anda nikmati sendiri. Nah, orang Kristen kadang-kadang tidak menyadari bahwa hal seperti ini penting karena you are on the move with Jesus. Karena Anda harus terus berjalan bersama dengan dia. Katakan amin, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika Yesus sedang berjalan, coba bilang Yesus sedang berjalan. Bayangkan Bartimeus, pengemis yang buta lagi minta-minta. Dia duduk di pinggir jalan, betul ayatnya gitu. Dan Yesus sedang jalan, coba bilang Yesus sedang jalan. Apa yang terjadi? Yesus sedang jalan, saya melihat di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam diri Yesus ada mujizat, betul? Itu sebabnya miracles are on the way. Saudara, itu sebabnya Jesus is on the way, miracles are on the way. Mendekati Bartimeus, tergantung how he responds. Bagaimana Bartimeus merespons, menentukan apakah dia akan mengalami mujizat atau tidak. Ya atau tidak? Banyak kali tanpa sadar Jesus is in the midst of us. Jesus ada di tengah-tengah ibadah kita. Tapi respon saudara akan menentukan apakah Anda mengalami dia atau enggak selama ibadah. Yang menentukan adalah respon saudara. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus tidak hadir. No, Holy Spirit hadir. Tapi bagaimana respons Anda penting, saudara. Itulah sebabnya mengapa, saudara. Ternyata, saudara, kalau kita lihat ini, saya percaya ada orang pengemis yang lain di sekitar Bartimeus. Kenapa? Biasanya pengemis bergaul dengan pengemis. Betul. Pengemis jarang bergaul dengan Elon Musk. Saudara, artinya saudara, orang ini ketemu berkumpul dengan kelompoknya. Tapi saya percaya saudara, di sekitar itu juga mungkin ada orang yang membutuhkan kesembuhan. Tapi hanya Bartimeus yang mengalami kesembuhan. Dengar, miracles are on the way. Tidak semua orang ngalamin mujizat, tetapi hanya mereka yang respons dengan benar. Saya ingatkan sekali lagi saudara bahwa musim tahun ini adalah musim mujizat. Musim di mana Tuhan mau saudara dan saya bergerak. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika Anda bergerak, Anda respons dengan benar, Anda akan mengalami mujizat. Tapi enggak semua orang mengalami mujizat. Yang menarik saudara hanya Bartimeus yang mengalami mujizat. Yang menarik lagi saudara, Bartimeus dalam keadaan yang sangat parah. Justru Tuhan datang, Tuhan cari orang yang sangat perlu untuk mengalami mujizat.
Tapi kadang-kadang saudara orang tidak merespons dengan benar. Mari kita melihat saudara bagaimana saudara apa yang terjadi. Pertama saya mau ajak saudara lihat. Bartimius itu pengemis. Buta, duduk di pinggir jalan. Coba bilang pengemis. Buta, duduk di pinggir jalan. Saudara ini adalah gambaran seseorang yang tidak lagi punya harapan tentang masa depannya. Orang ini bukan cuma punya nggak ada harapan di masa depannya. Di masa kininya bukan juga nggak bisa. Saudara seorang pengemis artinya apa? Hidup bergantung kepada belas kasihan orang. Betul nggak? Dan seorang pengemis yang minta-minta bukan hanya bergantung pada belas kasihan orang, tapi dia perlu mendapatkan sesuatu hanya untuk melanjutkan hidup. Hanya untuk survive. Artinya gambaran dari orang ini adalah gambaran orang yang sedang terpuruk. Orang yang dalam keadaan hancur, mungkin bangkrut secara ekonomi. Merasa tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Tidak lagi ada harapan, putus asa. Bahkan kemungkinan orang seperti Bartimius ini bisa sekali-kali mengambil keputusan untuk bunuh diri. Karena dia udah gak punya harapan sama sekali, saudara. Dengar baik-baik saudara, Tuhan menghampiri orang-orang yang justru hari-hari merasa tidak lagi ada harapan. Yang merasa kayaknya hidupnya terpuruk. Yang setuju katakan amin. Kalau secara rohani, saya bisa gambarkan Bartimius adalah orang Kristen yang buta rohaninya. Orang Kristen yang tidak bisa melihat waktu Yesus lewat. Dia nggak bisa lihat, saudara, buta rohaninya. Dan saya berharap saudara tidak seperti Bartimius. Halo, amin saudara. Dan yang menarik lagi di sana dikatakan bahwa dia duduk di pinggir jalan. Coba bilang duduk di pinggir jalan. Artinya orang ini tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berdampak dalam hidupnya. Karena dia hanya di pinggir jalan, hanya mengharapkan pertolongan. Jadi fokusnya Bartimius, karena dia di pinggir jalan, minta-minta fokusnya kepada mana? Kira-kira fokusnya kemana? Ke dirinya sendiri supaya dia bisa hidup. Saudara, kalau orang yang buta rohaninya, orang yang tidak, saudara punya pengharapan lagi, dia hanya jalan untuk melanjutkan hidup, berjuang untuk hidup, survive. No, Anda bukan hanya survive, tapi Anda harus berkemenangan. Halo? Amin, saudara. Serius, saudara, yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang di pinggir jalan seperti Bartimius, saya percaya adalah orang yang tidak diperhitungkan. Kalau bahasa sekarang adalah orang marginal. Tahu ya, kaum marginal. Ini adalah kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, kaum yang tidak diperhatikan. Saya mau beritahu sama saudara, bahwa orang-orang boleh menganggap enteng saudara, tapi Tuhan tidak pernah menganggap enteng saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti itu untuk bisa melihat bahwa miracles are on the way. Mujizat sedang ada di dalam perjalanan buat saudara. Saudara, apa yang Anda alami hari-hari ini, keterpurukan saudara, membuat engkau merasa belas kasihan terhadap diri sendiri? Engkau merasa kasihan dengan diri sendiri? Engkau berharap orang mau perhatikan saudara, tahu gak nih gua dalam kondisi kasihan? Saya mau beritahu sama saudara, manusia punya pertolongan terbatas buat saudara. Tapi Tuhan tidak terbatas. Jangan sampai saudara, kita menjadi orang yang merasa bahwa hey, saya masih bisa hidup. Tapi hidup saudara untuk apa? Fokusnya kemana? Jangan cuma berjuang hidup. Ada loh orang-orang bisnis kerja hanya untuk berjuang hidup. Karena kita berpikir, kalau kita punya semuanya kita bisa menjalani kehidupan. No, Tuhan berkata kepada seorang anak muda ya, yang mengumpulkan lumbung-lumbungnya. Terus dia bilang apa? Sekarang beristirahatlah, ya kan? Bersenang-senanglah, betul? Tapi Tuhan bilang kamu bodoh. Coba bilang bodoh. Kenapa? Dia bilang kalau kamu apa yang kumpulkan hari ini, kalau kamu diangkat hidupmu buat siapa ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hidup kita lebih penting daripada harta kita. Saya perlu ulangi ya. Hidup saudara, hidup saya lebih penting daripada hartamu. Saudara pernah dengar gak? Jackie Chan dengan 2 anaknya. 2 anaknya. Dia bilang aset dia, kekayaan dia yang dia kumpulin. Dia tidak akan kasih ke anaknya. Alasannya apa? Saya nggak bisa ngomong terlalu jelas. Tapi paling tidak kelihatannya dia nggak bisa kasih itu dia percayaan kepada anaknya. Saudara, kekayaan akan bikin saudara dan saya hidup dalam kesia-siaan loh. Betul apa enggak? Ada orang
Punya baju satu lemari, ketika dia mati itu baju semua ditaruh di dalam kuburan. Serius. Coba bilang sama sebelah saudara gini, hidupmu lebih penting daripada hartamu. Tapi yang kita hitungin adalah harta, yang kita kumpulin harta. Makanya kenapa Tuhan bilang kumpulkan harta yang di sorga di mana ngengat dan karat tidak bisa memakannya. Kenapa saya ngomong begini saudara? Kadang-kadang kita nggak pernah sadar bahwa kita tuh fokus sama diri kita. Karena kita berpikir apa yang kita kumpulkan ini bisa menolong kita untuk survive. No, yang membuat saudara bisa hidup terus berkepanjangan bukan dari asetmu tapi adalah dari Tuhan. Yang kedua, saudara, Bartimius bukan cuma duduk dan menjadi pengemis minta-minta, saudara. Gak lagi tahu apa yang dia mesti perbuat, dia hanya duduk di pinggir jalan menantikan belas kasihan orang. Tapi apa yang dia lakukan, dia mendengarkan yang benar. Saya percaya dia mendengarkan yang benar, mungkin dia sudah dengar orang-orang ngomong di sekitarnya. Ingat baik-baik, orang buta biasanya telinganya tajam. Ya enggak? Orang buta biasanya telinganya tajam. Suatu hari saya pernah pelayanan di Amerika, waktu retreat. Retreat agak jauh dari luar kota, di luar kota. Tidurnya di kamar yang semuanya isinya kayu-kayu, saudara. Ranjangnya kayu. Gitu. Dan saya dikasih tempat, saya sebagai pembicara nih, di tempat tidurnya bunk bed. Tahu bunk bed nggak? Ranjang susun. Pendetanya ditaruh di atas. Waktu itu saya jauh lebih besar dari sekarang. Saya disatukan satu kamar dengan satu bapak buta. Sebelum tidur, saya ngobrol sama bapak ini, lebih tua dari saya. Om, udah butanya udah lama ya? Udah. Terus, Om gimana caranya nih, kalau nanti malam mau tidur itu jauh dari WC. Jauh dari WC. Lah saya nanya gitu kenapa? Jangan sampai dia bangunin saya nganterin dia. Itu yang saya tanya, ngerti gak? Dari mana? Oh saya tinggal bangunin bapak. Ya elah, berarti kan saya bisa begitu. Dia bilang, di Amerika Pak, kalau orang buta ada sekolahnya. Oh gitu, iya. Gimana sekolahnya? Setiap kali saya harus datang ke satu tempat, yang pertama saya mesti tanya, WC ada di mana? Kamar tidur saya di mana? Saya harus ditunjukkan dua tempat itu dulu yang paling utama. Tempat tidur saya di sini, dia kasih tahu. WC di mana? Tolong anterin saya. Jadi dia ikutin langkah. Sambil ikutin langkah, dia ngitung langkah. 10 langkah ke kanan berapa langkah ke kiri, WC. Saya bilang, oh gitu ya Om. Jadi Om bisa ke WC sekarang nih? Bisa. Bisa. Bisa coba Om? Boleh. Saya ikutin. Ketemu loh. Bener. Balik lagi. Satu ketika saya udah mau tidur, tiba-tiba dia bilang gini. Ada orang di depan datang nih ke kamar ini. Mungkin cari bapak. Loh dia denger, saya gak denger deh. Ternyata saya tungguin bener. Dia kirimin saya buat minum. Wah, saya bilang luar biasa. Jadi saya bisa ngerti kayak Bartimius itu tajam kupingnya. Tapi ketajaman kupingnya dia tidak gunakan untuk dengar yang lain. Kenapa saya bisa menyimpulkan demikian? Karena waktu Yesus lewat, dia bisa teriak begini, Yesus anak Daud kasihani aku. Dari mana dia bisa kenal itu Yesus anak Daud? Dari mana? Matanya buta, dia tidak bisa lihat. Tapi kupingnya tahu siapa yang lagi lewat. Saudara, saya sangat percaya orang-orang cerita tentang bagaimana kalau dia lagi minta-minta gini, pasti ada orang jalan cerita. Cerita tentang orang sembuh, orang gila sembuh, orang dirasuk setan sembuh, orang kena pendarahan sembuh. Dia dengar itu. Tapi dia juga dengar orang-orang yang ada di pinggir jalan yang ngomongnya jelek-jelek, yang negatif, yang susah, yang putus asa. Tahu enggak sih?
Pasti ada juga ya begitu ya saudara. Bagaimana hidupnya susah, hidupnya bermasalah. Dia punya pilihan, dua telinga ini dia mau dengar yang mana. Tapi dia milih untuk dengar setiap kali orang lewat. Dia dengar Jesus menyembuhkan. Jesus menyembuhkan dan timbullah sebuah pengharapan bahwa aku juga bisa sembuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita hadir ke gereja, dengar khotbah, pasang telingamu untuk Anda dengar bahwa kalau begitu ada harapan buat saya. Kalau begitu Tuhan bisa bekerja buat saya. Anda perlu dengar dan dia mendengar yang benar. Dia tidak membiarkan telinganya mendengar yang lain. Dia membiarkan orang cerita tentang Jesus dari Nazaret yang menyembuhkan orang. Itu yang dia tangkap. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di zaman itu belum ada Alkitab, tapi ada Yesus yang berkata-kata. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan itu penting sekali. Siapa yang Anda dengar, apa yang Anda dengar akan menentukan. Apakah Anda akan mengalami miracles atau tidak. Kalau Anda mau ngalamin mujizat, Anda mesti tahu siapa yang Anda dengar. Dia dengar Yesus, apa yang dia dengar, apa yang Yesus perbuat. Amin. Saudara, Anda punya masa depan, reshaping your future through voice over noise. Engkau harus bisa membuat masa depan saudara dibentuk oleh karena Anda dengar suara Tuhan lebih daripada kebisingan dunia ini. Yang setuju katakan amin saudara. Sadarkah saudara suara saudara yang saya dan saya, kalau Anda enggak hati-hati dengar, itu akan menjadi noise buat saudara, yaitu pikiranmu. Pikiran itu punya suara, tahu? Selain perutmu punya suara, kalau lapar. Tapi pikiran ini bisa bersuara, bisa berbicara, makanya orang bisa self-talk. Kenapa dia bisa bicara? Dia bicara dengan pikiran-pikiran yang muncul, dia bisa bicara. Saudara, pikiranmu bisa berbicara sama saudara. Waktu engkau dengar khotbah, pikiran-pikiran itu bisa meniadakan khotbah yang Anda dengar. Atau pikiranmu bisa berkata, yes, saya bisa menerima itu. Be careful dengan pikiranmu. Kalau engkau tidak melatih pikiranmu, kalau engkau tidak membiarkan pikiranmu dipulihkan, dibaharui oleh firman Tuhan, Anda boleh dengar khotbah, pikiranmu menghentikan itu. Makanya kenapa hati-hati dengan pikiranmu, latih pikiranmu. Yang setuju katakan amin saudara. Karena apa yang Anda dengar, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda dengar. You are what you think, you are what you hear. Makanya Tuhan berkata kepada Adam, ketika Tuhan berkata, Adam, di mana kamu berada? Dia bilang apa? Aku takut, aku bersembunyi karena aku telanjang. Betul? Lalu Tuhan bilang apa? Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Coba bilang siapa? Siapa yang kamu kasih tahu kamu telanjang? Artinya selain aku, kamu dengar yang lain dong. Berarti ada sumber yang lain di Taman Eden ini yang kamu dengar. Di Taman Eden saja, Adam bisa dengar suara yang lain. Apalagi di gereja. Loh beneran. Di Taman Eden saja, bahwa Adam bisa dengar yang lain selain Tuhan. Apalagi di era sosial, media sosial kayak sekarang ini. Anda bisa dengar dan Anda bisa percaya. Analisa saudara, Anda dengar orang-orang, pakar-pakar. Anda bisa percaya itu lebih daripada firman. Saya tidak heran kalau Anda mendengarkan yang begini. Ketika firman Anda dengar, Anda tidak akan bisa membuat firman itu bekerja dalam hidupmu. Karena pikiranmu sudah ngeblok. Betul apa enggak? Maka Anda akan berpikir sama seperti dunia ini. Makanya suara apa yang Anda selalu dengar? Siapa yang selalu Anda dengar? Coba bilang selalu saya dengar. Itu penting. Siapa yang Anda dengar? Apa yang Anda dengar? Suara apa yang Anda dengar? Kalau Anda selalu dengerin sumber tertentu, itu bisa jadi benih dalam pikiranmu. Itu bisa jadi benih dalam hidupmu. Bisa benih yang benar, bisa benih yang salah. Tergantung Anda dengerin siapa. Betul? Bartimeus dengerin terus bagaimana Yesus sembuhkan. Makanya waktu Yesus lewat dia bilang, aha, my time has come. Momentum buat aku datang. Malam hari ini saudara, mau ngalamin mujizat? Coba bilang sebelah saudara, respons kamu penting. Penting respons. Makanya saudara jadi orang Kristen kalau datang ke gereja, respons saudara itu penting. Apa yang Anda lakukan setelah dengar? Yang ketiga,
Bartimeus melakukan merespons dan memohon yang benar. Jangan jadi orang Kristen penonton. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Tapi jadi orang Kristen yang responsif. Setiap Anda dengar firman Tuhan bukan untuk dicerna, bukan untuk dipikirin doang. Tapi Anda harus belajar untuk merespons atas firman itu. Halo? Karena apa? Tahu nggak dunia diciptakan oleh apa? Ayo saya mau tanya, dunia diciptakan oleh apa? Firman. Ibrani 11. Jelas dikatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman. Manusia hidup bukan oleh roti saja tapi oleh setiap firman. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Dan perkataanmu adalah roh dan hidup. Pertanyaan saya hari ini Bapak Ibu Saudara, respon saudara gimana? Jangan diam aja. Jangan bolak-balik di gereja, diam aja. Anda harus move on, harus bergerak, move. Coba bilang move. Mendengar yang benar itu penting. Tapi respons yang benar sesudah itu lebih penting lagi. Anda boleh bolak-balik tiap minggu datang ke gereja dengerin khotbah yang benar. Tapi responsnya nggak benar, nggak jadi juga. Saudara. Saudara tahu apa yang terjadi kalau kita nggak melihat firman Tuhan terjadi dalam hidup kita? Kita skeptis. Lama-lama datang ke gereja ya asal. Karena itu sebagai kewajiban buat saudara. Karena Anda nggak lihat the reality of God. Apa sih yang diresponi oleh, yang dilakukan oleh si Bartimeus? Dia teriak, coba bilang teriak. Dia berseru, coba bilang berseru. Kenapa dia harus berseru? Karena dia tidak diperhitungkan. Orang mungkin gak lihat dia kalau rame-rame orang udah buta gini. Dia berseru supaya orang perhatikan dia. Kadang-kadang waktu Anda merespons firman Tuhan, Anda menjadi unik sendiri di antara jemaat. Anda berbeda sendiri dari jemaat. Maka orang akan bilang, radikal orang ini. Enggak, bukan radikal. Karena dia memang percaya dengan firman. Jadi pada hari ini saya mau ajak saudara belajar. Dan luar biasanya dia meminta yang benar. Yesus tanya kan sama dia, kamu mau apa? Dia nggak tanya A, dia nggak tanya B, dia udah tahu apa yang dia mau. Supaya aku, tahu nggak ada orang yang ditanya, maukah engkau sembuh? Tapi nggak ada orang yang ngangkat aku. Siapa itu? Orang yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda. Kalau ditanya mau sembuh, sebenarnya sih mau pastor, tapi itu dia penyakit tapi yang bikin imanmu mati. Sometimes, kadang-kadang saudara, kita tidak meminta yang benar. Bukankah Yakobus pernah berkata, kamu meminta tapi permintaanmu salah. Itu sebabnya saudara ketika dia mulai bergerak atas apa yang dia dengar, dia tidak mau sia-siakan momentum yang ada. Coba bilang momentum. Saya sangat percaya di dalam movement di tahun ini. Bergerak bersama-sama Tuhan. Mengikuti kegerakan yang ada di dalam gereja ini. Anda akan ketemu momentum buat saudara. Dan momentum itu tidak sama satu orang sama yang lain. Hari ini bisa momentum buat si A, minggu depan baru buat si B. Gak selalu sama. Tapi selalu ada momentum di tahun ini. Ada orang yang lebih cepat ngalamin mujizat di awal-awal tahun. Ada yang mungkin di tengah tahun, ada yang mungkin dekat akhir tahun. Tergantung momentum saudara. Tapi apakah Anda memanfaatkan momentum ini, Anda berkata, it's now or never. Saya akan lakukan itu. Coba bilang sebelah saudara, jangan diam aja. Respons. Haleluya. Amin. Itu sebabnya yang keempat, saya mau ajak saudara melihat yang keempat. Bartimeus memenuhi dirinya voice over noise. Siapa yang bilang? Diam kamu, jangan berisik. Siapa? Orang-orang di sekitarnya. Betul. Itu noises itu.
banyak orang, bukan cuma satu orang. Jadi noise-nya banyak supaya kamu berhenti, udah diam. Hati-hati kamu dikelilingi oleh orang-orang yang akan mematahkan imanmu. Yang katanya memberikan hikmat. Tapi it is not hikmat from Tuhan. Tapi hikmat dunia dan hikmat manusia. Jangan terlalu begitu. Yang begitu tuh cuman pastor. Jangan terlalu fanatik. Gitu pernah dengar gak sih? Biasa-biasa aja gitu. Normal-normal aja. Saudara mau tahu yang normal buat Tuhan itu apa? Yang tidak normal buat manusia. Hah? Masih ingat new normal gak? Siapa yang masih ingat new normal? Itu masa COVID. Saya mau tanya, new normal gak? Yang sekarang ini yang normal. Ayo, benar apa enggak? Tapi waktu itu, coba Anda nggak pakai masker, dibilang kan normal loh. Karena ada new normal. Dunia punya standar normalnya. Tapi standarnya Tuhan. Makanya ada seorang hamba Tuhan, diundang khotbah di sini, di Zoom kalau tidak salah. Temanya, menormalkan yang tidak normal. Sampai saya tanya sama bapaknya, ini benar gak sih judulnya? Kan kita lagi new normal. Loh justru itu dia bilang dia mau menormalkan yang tidak normal itu. Kadang-kadang saudara, kenormalan saudara yang membuat iman yang supranatural tidak kerja. Disuruh stop, berhenti gak? Saya mau tanya, Bartimeus berhenti gak? Apa kata ayat Alkitab? Makin kencang dia. Justru makin kencang. Apa artinya? Saya waktu renungkan itu, waktu mempersiapkan khotbah di sini, saya udah baca dan sudah khotbahkan juga khotbah ini. Tetapi saudara, waktu saya renungkan lagi, berarti dia betul-betul membiarkan pikirannya yang dia dengar cuma suara Tuhan. Bolak-balik dia dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu kuat. Voice over noise dia dipenuhi sehingga orang boleh bilang stop. No, I will shout. Situasi saudara bisa membuat saudara seolah-olah disuruh diam. Gak usah ke gereja dulu, gak usah doa. Gak usah baca Alkitab, gak usah memberi, gak usah kembalikan persepuluhan. Itu adalah yang Anda dengar. Tapi ketika engkau dengar, engkau mengizinkan the voice of God ada di sini, Anda akan bilang, no. Itu yang membuat Bartimeus ketemu dengan mujizat itu. Apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada di hati saudara? Malam hari ini. Percayakah Anda? Mujizat sedang ada dalam perjalanan. How you respond? Amin. Tanggung nih yang kelima, mau terakhir? Terakhir ya. Datang kepada Tuhan dengan melepaskan jubah. Bisa gak Bartimeus datang aja langsung jubahnya dia pakai? Dia tanggalkan. Saya sangat percaya that action, tindakan itu punya meaning, punya arti. Jubah yang selama ini Anda pakai jubah apa? Kebiasaan? Jubah yang selama ini Anda pakai jubah apa? Kebanggaan? Jubah yang selama ini Anda pakai jubah apa? Jubah ketenaran? Jubah yang Anda pakai hari ini jubah apa? Jubah kasta tertinggi? Jubah yang Anda pakai ini jubah apa hari ini? Jubah keberhasilan? Jubah yang Anda pakai jubah apa? Jubah kekayaan? Jubah yang Anda pakai jubah apa? Jubah Anda tahu Anda dikenal dan banyak kenalannya? Mau ketemu Yesus? Hah?
Mau ketemu Yesus, mau ngalamin mujizat Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, tanggalkan tuh jubah. Anda nggak akan ketemu dengan Tuhan selama jubah itu Anda masih pakai. Lepaskan jubah itu. Cerita Zakheus yang jarang orang lihat. Saudara tahu Zakheus itu kaya apa enggak? Menurut saudara di kampungnya boleh enggak kalau Anda simpulkan kalau dia itu termasuk yang salah satu yang terkaya? Walaupun dengan cara yang enggak benar. Saya enggak ngomong caranya tapi kaya. Terkenal enggak kira-kira? Walaupun terkenalnya saya tahu bukan terkenal yang baik-baik, ya kan? Tapi terkenal. Mafioso. Duit banyak. Untuk ketemu Yesus. Jangan saudara pikir gampang buat Zakheus naik ke atas pohon. Orang kaya, konglomerat, terkenal mau naik pohon. Pikir baik-baik. Kalau Anda jadi Zakheus, belum tentu Anda mau naik pohon. Gua kaya, gua terkenal, populer, naik pohon. Apaan? Gua tinggal undang aja kasih orang. Tolong undang Yesus datang ke rumah gua. Gua sediain makan. Gua punya duit kok. Bener gak? Berapa banyak orang kaya yang begitu modelnya kelakuannya. Gua kasih banquet di rumah gua. Kasih undangan Yesus. Jemput dia pakai limo. Nanti serve makanannya semua yang melayaninya juga pakai seragam. Kenapa gak bisa begitu? Bisa. Mau ketemu Yesus? Tanggalin tuh jubah. Kau gak akan ketemu Yesus selama kamu masih pegang jubah itu. Jubah yang membuat Anda sombong. Jubah yang membuat Anda menjadi seseorang. Anda harus berani tanggalkan itu. Kalau mau ketemu Tuhan. Kalau Anda mau melihat mujizat. Gak bisa Anda mempertahankan itu. Lu gak tahu gue siapa? Lah lu aja gak tahu lu siapa. Dia gak tahu kali gue siapa. Ya lu aja kagak tahu bagaimana gue tahu. Ini jubah yang selama ini dipakai itu yang membuat dia tetap buta kalau dia tidak mau melepaskan. Saya percaya dia tanpa melepaskan juga bisa, tapi saya percaya itu dicatat di Alkitab. Ada satu makna penting buat saudara dan saya. Kalau you wanna see miracles, Anda tidak terbiasa, Anda merasa wow. Kalau kita udah biasa dilayani, susah melayani tahu. Waktu dia lepaskan, saya senang saudara cerita ini. Dia tuh masih buta loh. Tapi dia segera, coba bilang segera. Coba sikut sebelah saudara, jangan lama-lama. Coba tanya sebelah saudara, tanya ya. Gak usah dijawab, cuma nanya. Lu udah berapa lama di gereja ini? Coba tanya gitu. Udah berapa lama kamu jadi Kristen? Jangan kelamaan nunggu doang. Segera, coba bilang segera. Apa yang dia lakukan setelah jubah dia lepas? Segera dia pergi mendapatkan Yesus dalam kebutaannya. Come on, dalam kebutaannya. Dia belum melek loh. Orang yang didrive oleh suara Tuhan. Didrive oleh voice. Dia boleh masih punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi dia push. Dia tahu mungkin dia punya keterbatasan. Segala sesuatu sumber daya yang ada pada diri dia terbatas. But dia push. Karena voice of God. Tuhan hargai orang yang begini. Kenapa? Salah satu cerita yang paling saya suka di cerita ini adalah gini. Tuhan berhenti. That miracle stop in front of you.
persis di depan saudara, dia berhenti. Apa kata Yesus? Panggil orang itu. Orang yang merespon seperti itu, saya percaya panggilan datang buat saudara. God is calling you. Siapa yang suruh dia bilang, ayo cepat Tuhan manggil kamu? Siapa orang itu? Orang yang tadi suruh diam. Orang yang tadi bilang kamu diam. Waktu Tuhan bilang panggil, berbalik arah. Saya sangat percaya musuh diubah oleh Tuhan jadi sahabat. Orang yang menghambat saudara, semua membuat Anda terbatas. God will change it. God will turn it. Ketika engkau berkata, Tuhan Allah anak Daud, kasihani aku. Orang yang tadinya suruh berhenti tuh, yang suruh Anda tuh, udah jangan dah, jangan gitu-gitu normal-normal aja. Dia berbalik. Yang ketemu Yesus, Bartimius, yang suruh bilang, kamu dipanggil Tuhan, nggak ngalamin Tuhan. Hanya orang yang dengar suara Tuhan. Di antara sekian banyak, mujizat hanya terjadi pada Bartimius. Saya berdoa di tempat ini. The miracles of God terjadi buat saudara. Setiap saudara belajar responsif. Kalau perlu Anda teriak. Orang akan mungkin lihat, siapa orang ini? Makanya begitu lihat, ini orang buta lagi. Stop kamu, stop. No, he will not stop. Don't stop. Hurry up, itu ada lagunya. Sampai Anda di akhirnya, sampai pada destiny-nya. So malam ini, saya sangat percaya, respon saudara menentukan seberapa miracles akan Anda alami. Buka hatimu, percaya sama dia. 5 hal yang ada pada Bartimius, sebenarnya ada 8. Tapi saya kasih Anda 5. Karena saya tahu kalau saya kasih 8 jadi seminar. 5 yang Anda harus tangkap. Saya percaya kalau Bartimius yang buta, celik matanya. Setelah celik ngapain? Tadi apa? Setelah dia celik, ngikut Yesus dalam perjalanan. Enggak duduk lagi. Enggak menikmati kesembuhan. Oh, gue udah lama duduk di sini, gue nggak tahu di sekitar gini ternyata banyak kafe. Baru tahu nih. Ya udah Yesus jalan aja, gue ngafe dulu gitu. Gue baru tahu di sini ada toko souvenir. Gue lihat-lihat dulu deh. Selama ini gue nggak pernah lihat. Saudara, Anda dikasih kesembuhan. Bukan untuk Anda lihat buat saudara. Supaya Anda bisa lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tuhan kasih Anda berkat bukan supaya saudara nikmati. Beli sepatu lebih banyak, beli tas lebih banyak, beli baju lebih banyak. Walaupun Anda beli tas, beli baju, beli sepatu boleh-boleh aja. Bukan itu. Tapi God bless you. Supaya that blessing Anda pakai untuk pekerjaan Tuhan. Anda disembuhkan. Anda dipulihkan dari keluargamu yang hancur. Bukan Anda nikmati. Yes, Anda boleh nikmati. Tapi Anda gunakan keluarga yang sudah babak belur dipulihkan Tuhan. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Siapkah Anda menjadi seorang Bartimius di tahun ini? Ngalamin mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, aku berdoa malam ini. Aku percaya bukan hanya kesembuhan terjadi, tapi mata rohani kami akan terbuka. Kami tidak akan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi mata kami akan terbuka, akan melihat kebesaran. Saya mau berdoa buat saudara, walaupun saya tahu waktu. Tapi saya tidak mau membiarkan momentum ini. Anda tidak perlu maju ke depan. Tapi berapa banyak di antara saudara yang nangkap pesan ini di hati. Anda betul-betul catch it, tangkap di hati. Anda bukan cuma paham, tapi Anda tangkap itu. Dan Anda berkata, biar apa yang Bartimius lakukan, aku mau renungkan. Dan aku mau ngalami seperti apa yang dialami Bartimius. Aku mungkin bukan pengemis, aku mungkin bukan orang buta.
Tapi aku mau melihat hidup yang dipulihkan, hidup yang dibaharui, hidup yang punya destiny, hidup yang punya tujuan dalam Tuhan. Hidup yang tidak hanya duduk-duduk di pinggir jalan. Bukan hanya duduk-duduk menikmati hidup. Tapi hidup yang memberikan apa yang si pemberi hidup ini, aku kembalikan yang terbaik buat dia. Kalau ada di antara saudara demikian. Dan Anda berkata, Tuhan pakai hidup. Anda boleh angkat tangan, saya mau berdoa dari sini. Anda tidak perlu maju, tetap di kursimu, saya mau berdoa. Sehingga engkau berkata, Tuhan, make my life, buat hidupku berarti, meaningful, significant for others, berdampak bagi orang lain. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang mengangkat tangan. Biar aku percaya hari ini, aku sadar Tuhan, life is given, hidup diberikan oleh Engkau. Tapi bagaimana aku menjalani hidup ini tergantung aku. Tuhan, aku berdoa, aku tidak hanya mau duduk diam, menantikan mujizat. Tapi aku mau belajar dari seorang Bartimius yang berteriak berseru. Karena dia selalu membiarkan telinganya mendengar yang benar. Voice over noise. Tuhan, aku berdoa, biar setiap kami belajar Tuhan untuk mendengar. Membiarkan voice, suara Tuhan yang sudah begitu banyak aku dengar di hatiku. Hari ini biarlah Tuhan meledak dari hatiku. Dan aku tidak membiarkan suara-suara yang menghentikan aku melangkah. Untuk membuat aku diam. No, tapi membuat aku melangkah maju, bergerak bersama dengan Tuhan. This miracle happen bagi setiap kami. Sehingga kami tidak menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan semata-mata. Yes, Tuhan memberkati aku, tapi biar tidak membiarkan aku menikmati hidup ini yang diberkati. Tapi membiarkan hidup yang diberkati ini jadi berkat. Hidup yang dipulihkan jadi berkat. Kesehatan yang dipulihkan jadi berkat. Kalau Tuhan memberikan aku chance for the second life, hidup yang kedua seolah-olah, biarlah hidup ini berarti bagi Tuhan. Biar malam ini aku hanya menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Mungkin Anda tidak menjadi seorang pendeta, enggak harus. Tapi Anda menjadi seorang yang betul-betul ngerti arti penebusan Kristus dalam hidup. Arti pemulihan Tuhan dalam hidup. Tuhan berkati umat. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Memberkati kami semua. In Jesus name. Amen, amen, amen. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan.